Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Arif Fajar dari Universitas Kuningan. Di sini saya akan memberikan informasi bagaimana caranya menggunakan aplikasi berbasis web Sangyang untuk pengelolaan data yang merupakan proyek hasil dari kerja praktek kami. Oke, pertama kita dapat buka terlebih dahulu Chrome. Lalu kita dapat masukkan link di atas, yaitu Sangyang kuningan.000webhosttab.com dengan pastikan internet kita memiliki koneksi internet yang aktif ya. Lalu kita klik enter. Ya, untuk tampilan login awalnya seperti ini. Kami memiliki 3 level pengguna, yaitu admin, pengelola, dan owner. Untuk penggunaan sama, tetapi untuk hak aksesnya berbeda seperti itu. Jadi di sini kita akan mulai terlebih dahulu untuk admin. Nah, kita dapat masukkan terlebih dahulu di sini username dan passwordnya. Telah terdapat 3 default username dan password untuk admin, yaitu admin dan admin, seperti yang kita lihat sekarang. Untuk owner dan pengelola dan pengelola gitu. Jadi kita tinggal masukkan sesuai nama levelnya seperti itu untuk defaultnya. Kita dapat login di sini. Ya. Ya. Untuk informasi awal terdapat ringkasan ya di sini, barang di gudang, antrian barang untuk diproduksi, antrian barang siap pasar, dan admin. Untuk barang di gudang ini keseluruhan barang di gudang yaitu padi dan beras. Untuk antrian barang untuk diproduksi ini yaitu padi, dan antrian barang siap pasar beras, dan admin merupakan di sini user pengelola websitenya seperti itu. Jadi kita di sini juga dapat klik untuk informasi lebih lanjutnya yang nantinya akan langsung diarahkan ke daftar barang di gudang seperti itu. Nah, oke, kita lanjut saja langsung ke menu barang di sini. Ya, kita pertama dapat melihat formnya. Di sini terdapat nomor, kode barang, tanggal masuk, waktu masuk, nama barang, berat barang dalam kilogram, harga barang, sumber barang, dan status transaksi serta opsi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana caranya menambah barang, mengedit, menghapus, dan memprint barang untuk nantinya dapat memberikan identitas pada barang di gudang secara real gitu ya. Sehingga nantinya antrian barang lebih mudah terkondisikan seperti itu. Nah, kita dapat masuk ke tambah barang terlebih dahulu. Ya, kita di sini dapat memasukkan tanggal, waktu barang masuk, nama produk. Nah, karena di sini PO Sangyang memiliki 2 kategori produk, yaitu beras dan padi, maka di sini kami telah memasukkan 2 kategori produknya seperti itu. Jadi di sini kita dapat masukkan padi misalnya, ya, dengan berat barang 10,1 kg dengan harga barangnya misalnya Rp100.000. Ya, di sini misalnya sumber barangnya adalah PT Unsud seperti itu. Nah, kita telah dapati data yang telah terisi. Ini diharapkan sesuai dengan identitas barang yang masuk seperti itu, dan agar nantinya dapat terkelola dengan baik. Baik, di sini kita tambah data. Ya, data telah tertambahkan. Kita dapat melihat di sini ada notifikasi bahwa data telah berhasil ditambahkan ya. Kita dapat klik di sini untuk kembali ke halaman barangnya. Ya. Kita dapat tunggu. Ya, di sini terdapat tadi data yang telah kita masukkan ya. Padi 10,1 kg, 100.000 ya, dan PT Unsud ya sumber barangnya. Oke, ini telah berhasil. Oke, untuk tutorial selanjutnya itu bagaimana cara mengedit barang. Mengedit identitas barangnya. Di sini kita edit misalnya di PT sumber barangnya KJJ. Kita ingin merubah nama barang sekaligus sumber barang. Caranya tetap sama seperti menambahkan barang. Kita dapat mengganti nama barang, kita dapat mengganti sumber barang dengan mudah. Misalnya di sini juga dari PT GK gitu ya. Dengan harga barang ini masih ngaco, kita ganti jadi misalnya 200.000 misalnya. Ya. Kita ubah data. Sama seperti tadi, ada notifikasi, kita bisa klik saja untuk kembali ke halaman barang.
Iya. Di sini ada PT GK dengan harga 200.000 telah masuk datanya ya. Nah, untuk selanjutnya untuk print di sini adalah di mana secara real time kita dapat mengakses gitu ya, mengakses datanya yang nantinya dapat ditempelkan kepada barang sebagai identitas untuk antrian produksi atau antrian barang, sehingga dapat memudahkan pengelolaan nantinya agar barang tetap dalam kondisi baik gitu ya. Jadi tidak teracak mana barang yang baru masuk dan mana barang yang telah lama di gudang, seperti itu. Kita dapat print, kita dapat klik print di sini. Nantinya status barang akan muncul dalam bentuk kertas seperti ini, yang nantinya dapat ditempelkan di karung berasnya atau pada barangnya di gudang seperti itu, sesuai jenis barang yang telah diidentifikasi. Nah, selanjutnya adalah tutorial menghapus. Di sini menghapus sangat mudah. Misalnya di sini ada dua data di sini ya, di PT GK. Kita dapat hapus saja di bagian sini. Kita dapat klik, ya, dan kita klik OK. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Nah, kita selesai di tutorial untuk pengelolaan barang di sini, untuk memasukkan data, mengedit, print, atau mencetak, dan menghapus data. Selanjutnya adalah antrian produksi. Nah, untuk antrian produksi dan antrian barang di sebelah sini, ya, sebelah antrian produksi, antrian barang, ini merupakan shorting dari data yang telah kita masukkan. Nah, di sini terdapat padi dan beras. Untuk antrian produksi, itu terdapat padi, dan untuk antrian barang terdapat beras gitu ya. Nah, di sini karena antrian barang berasnya belum ada, kita masukkan terlebih dahulu ya. Untuk berasnya kita tambah lagi seperti tadi. Sesuaikan ini karena tutorial, satu ini disesuaikan dengan identitas barangnya gitu ya. Misalnya kita masukkan 80 kg dengan harga Rp800.000. Oke, di sini dari PT Singa misalnya. Oke, barang telah masuk ya, PT Singa ya. Dan terbaru di sini untuk antrian barangnya juga sudah masuk ya, telah tersorting dengan otomatis. Oke, kita kembali ke antrian produksi di sini. Untuk antrian produksi sendiri ini dapat memudahkan dalam pengelolaan barang karena terdapat konsep FIFO di mana barang yang pertama kali masuk akan kembali pertama kali keluar seperti itu. Jadi barang-barang terbaru yang baru kita masukkan akan berada di urutan paling bawah dan data yang telah lama akan berada di urutan paling atas yang nantinya dapat memudahkan dalam proses produksi. Nah, di sini untuk produksinya yang merupakan padi ya, misalnya di bagian mana nih yang seharusnya kita produksi terlebih dahulu, misalnya di bagian ini nih. Kita bagian atas ya, jadi ini sesuai dengan konsep FIFO-nya. Kita klik, menjadi sudah diproduksi. Nah, di sini akan ada hasil produksi barangnya gitu, misalnya dari 23 kilo jadi 22,8 kg misalnya. Kita submit ya. Barang padinya telah berhasil diproduksi ya, dan akan masuk ke antrian barang yang paling bawah di sini. Nah, jadi ini hasil barang yang tadi produksi 22,8 kg. Jadi nantinya barang yang telah diproduksi ini akan otomatis masuk ke dalam antrian dalam barang gitu ya. Jadi otomatis nantinya beras-beras tersebut akan masuk ke antriannya gitu. Jadi sangat mudah sekali. Untuk antrian di sini juga kita dapat klik di bagian paling atas, kita dapat pilih dulu barang paling atas karena tadi sesuai dengan konsep FIFO-nya seperti itu agar barang terkondisikan dengan baik. Di sini misalnya barang mana dulu yang harus dijual misalnya. Nah, jadi kode teratas kita klik. Kita gunakan beras yang dengan kode barang BS10 karena dia sudah lama nih, lebih lama gitu ya, di dalam gudang sudah terjual. Oke.
Oke, kita masukkan tanggal barang keluarnya kapan. Misalnya kita masukkan tanggal sekarang ya, hari ini. Ya. Misalnya jam 3, belum jam 3 sekarang ya. Oke, kita masukkan jam 2.35. Oke. Dengan harga jualnya misalnya kita mengarah saja ya 300.000 misalnya. Oke. Nah, untuk kode barang dengan BR10 sudah terjual sini. Ya. Nah, untuk hasil barang yang sudah terjual dan hasil barang tadi itu akan masuk ke dalam laporan penjualan, dan barang yang kita beli, kita masukkan, akan masuk ke dalam laporan pembelian. Nah, misalnya di sini kita laporan pembelian. Nah, untuk laporan pembelian tersendiri terdapat rentang waktu yang dapat kita masukkan. Misalnya kita dapat masukkan bulan ini kita sudah membeli barang apa saja nih, gitu. Misalnya dari bulan Januari ya, rentang Januari, rentang Januari tanggal 1 sampai dengan rentang Januari tanggal 31, kita dapat menampilkannya. Ya, kita sudah membeli beras 50 BR54 ya dengan kode barangnya, dengan sumber barang dari PT Jati. Nah, untuk mencetak kita juga dapat klik tombol cetak print di sini. Nah, iya. Nah, di sini juga dapat kita print sebagai nantinya sebagai laporan. Ini dapat memudahkan dalam pencatatan ya, sehingga tidak tercecer dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Untuk laporan penjualan juga sama, dapat dilakukan seperti tadi. Kita dapat masukkan rentang waktu, misalnya dalam 5 hari terakhir kita sudah menjual apa saja ya. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya. Belum ya. Berarti tanggal 30, misalnya tanggal 30, dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 2. Tanggal 2 nih. 30 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari kita dapat tampilkan datanya. Ya, kita sudah menjual beras-beras ini. Ya, ini barang-barang yang telah terjual. Lalu kita dapat print datanya sebagai laporan, sama seperti tadi. Iya. Nah, sama saja. Lalu di sini hak akses admin ini dapat mengelola data admin. Ya, terdapat CRUD di sini, create, read, dan edit serta hapus gitu ya. Jadi sama saja seperti mengelola barang, admin juga di sini dapat diedit dan dihapus seperti itu. Tetapi untuk hak aksesnya hanya dapat dilakukan oleh admin utama gitu. Jadi untuk owner dan pengelola tidak dapat mengelola data admin. Iya. Misalnya di sini ada karyawan 123, misalnya karyawan ini dengan password 123 ya. Kita dapat edit di sini untuk adminnya. Misalnya kita dapat mengganti username menjadi angka 1 misalnya. Nah, ini setelah diganti ya, walaupun dia tetap sama, jangan panik, jangan khawatir ya. Ini telah terganti. Untuk kita mau menambahkan data admin baru gitu untuk usernya. Misalnya namanya adalah bos di sini. Bos atau owner ya. Misalnya dengan passwordnya 1, dengan nomor HP kita masukkan random saja. Untuk level aksesnya tadi untuk level 1 yaitu level admin utama. Jadi dia juga dapat mengakses nantinya pengeditan dalam user. Untuk pengelola 2 itu yaitu untuk level 2 yaitu untuk pengelola gitu ya. Yang membedakan hanyalah dalam pengelolaan user dan print laporan pembelian penjualan. Jadi untuk pengelola ini tidak dapat mengeprint laporan pembelian dan penjualan. Untuk level 3 yaitu owner. Untuk owner sendiri hanya dapat melihat laporan pembelian dan laporan penjualan sebagai monitoring. Seperti itu. Ya, kita di sini dapat lakukan misalnya level 2 ya. Kita dapat klik tambah data. Ya, kita dapat di sini. Nah, untuk data bos kita sudah masuk di sini ya. Nah, dengan password 1. Nah, jadi untuk pengeditan ini sangat mudah sekali, sama saja seperti pengeditan pada barang. Ini juga dapat kita hapus dengan mudah. Misalnya bos kita hapus, kita berhasil dihapus.
Nah, untuk tadi bos udah dirubah. Ya, kita lanjut ke leveling yang selanjutnya, yaitu leveling pengelola dan owner di sini. Untuk cara penggunaannya sama saja, tetapi yang dibedakan hanyalah akses seperti itu. Misalnya di sini pengelola kita masukkan password dan username dan password defaultnya. Nah, kita sudah masukkan di sini. Kita dapat klik. Nah, yang membedakan di sini informasi. Nah, untuk informasinya dia tidak terdapat jumlah admin di sini, jumlah usernya, dan dia tidak dapat mengelola, ya, tidak dapat mengelola admin. Tapi secara isi itu masih sama. Ini dapat memudahkan leveling ini sebagai hak akses agar lebih teratur nantinya, seperti itu, sama saja. Ya. Selanjutnya untuk owner, sama seperti tadi, web ini telah terdapat username dan password bawaan yang telah kami sediakan agar dapat langsung mengakses aplikasi, seperti itu. Nah, untuk ownernya sendiri ini hanya terdapat 3 ya untuk mengakses, yaitu sebagai monitoring di sini. Dia tidak dapat mengedit, tidak dapat memasukkan data, hanya sebagai monitoring, ya, seperti itu. Di sini sama ya, kita dapat mengisi terlebih dahulu rentang tanggal untuk laporan pembelian barang, dan kita dapat menampilkan rentang barang yang telah dibeli gitu dalam bulan Februari ini dengan rentang waktu yang telah dimasukkan. Ya. Sangat mudah sekali untuk aplikasinya, dan ini merupakan aplikasi yang khusus disediakan untuk perusahaan perorangan, yaitu PO Sanghyang di Kuningan, Jawa Barat. Jadi untuk aplikasinya sendiri alhamdulillah telah berjalan dengan baik, dan untuk konsep Pipo-nya sendiri semoga dapat diterapkan agar nantinya dapat diolah lebih mudah, dan untuk monitoring dapat mempermudah owner dalam mengakses gitu ya laporan serta aktivitas apa saja yang telah dilakukan di perusahaan PL Sanghyang ini, seperti itu. Mungkin cukup sekian video tutorial saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.